Ini sudah terpampang ya ijazah dari Pak Jokowi, tapi kami juga memiliki informasi lain pemirsa untuk Anda karena redaksi TV One ini mendapatkan buku tahunan alumni dari UGM dari salah satu sumber yang tidak berkenan kemudian diinformasikan atau dipublikasikan identitasnya. Nah, ini adalah album alumni Bapak-bapak, Mas Alek, Prof. Suparci dan juga Bang Hensat. Nah, ini kan bisa ada buku yearbook, ada tertulis nama Joko Widodo di situ ya. Kemudian lahir di Solo. Beda ya dengan ijazah tadi ya. Nah, ijazah tadi dari Surakarta lahir. Oke, baik. 21 Juni 1961, betul? Cek ijazah tadi, lahir di Surakarta tadi. Ya, nanti kita akan lihat. Nah, ini peringatan 25 tahun Fakultas Kehutanan UGM pada 23 Agustus 1988. Ini kalau kita coba lihat bukunya berwarna hijau, album. Coba ya kita nanti lihat. Diterbitkan 88. Iya. Oke, kita bandingkan nanti dengan ijazah yang kemudian sejak awal tadi kita lihat. Bisakah kemudian dibuka kembali untuk buku tahunan ini, pemirsa? Paling tidak ini kemudian juga menambah lagi ya bahan kemudian perbincangan kita malam hari ini. Coba kita lihat ijazahnya. Nah, ini Prof. Lahir di Kita coba lihat. Surakarta. Lahir di Surakarta. Tadi yang tadi di Solo. Betul. Ada perbedaan di situ ya. Lahir di Surakarta dan juga lahir di Solo meskipun tanggalnya berbeda. Nah, nih tanggalnya sama. Tanggalnya sama meskipun tempatnya satu di Surakarta, satu. Maka besok kelak bisa jadi kebenaran itu sendiri yang akan dihukum mati. Justru persekusi, kriminalisasi yang dikenakan kepada kami akan memancing ribuan Tifa untuk keluar, ribuan Roy untuk keluar, ribuan Rismon untuk keluar, ribuan Kurnia untuk keluar, ribuan Rizal Fadila untuk keluar. Bahkan almarhum ayah saya, almarhum kakak saya pun dizolimi luar biasa ya. Dan ini adalah sebuah pelanggaran HAM berat yang tidak bisa kita diamkan. Kita akan lapor kepada Special Reporters, juga lembaga Women Human Rights Defenders. Pokoknya intinya kita gaspol ke level internasional. Makasih banyak kepada Pak Agus Yunanto selaku Sekjen dan Ketua FDI, Pak Kris Komari di sana. Sekarang sedang tengah malam di California beliau. Tapi saya yakin beliau sudah menyimak dengan seksama. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Sohibul Bait yang sebagai Ketua Pak Medi ya, Pak Medi ya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agungnya FDI ya Pak Medi. Terima kasih dan juga atas fasilitas yang diberikan kepada kita semuanya dan teman-teman sahabat-sahabat semua yang hadir di sini menyematkan diri. Jadi saya akan menyampaikan tentang materi saya terkait dengan advokasi internasional. Karena ini acara FDI, jadi memang fokusnya adalah pada advokasi internasional. Dan memang ini adalah sebuah momentum Bapak Ibu semuanya ya, dimanapun Anda berada. Karena saya barusan dapat surat cinta dan ini juga bersama teman-teman semuanya. Surat cinta lagi dari Polda, begitu ya. Jadi pada saat yang pertama kami sudah diminta kehadirannya sebagai saksi, begitu ya. Nah sekarang surat cinta yang kedua ini kami bukan lagi sebagai saksi, tapi sudah dinyatakan sebagai terlapor. Dan jadi meningkat ya, skalanya meningkat sekarang, naik kelas. Dan secara pasal-pasal juga naik kelas. Pasal-pasalnya besar-besar, pasal-pasalnya 6 tahun. Ini teman-teman ya memang sulit untuk menutupi kebohongan Pak Jokowi. Maka dengan kebohongan yang di sini semakin terus-menerus. Nah, sudah dari dulu ya ijazah kita sari sekolahan dari SD, SMP dan SMA. Sarjana nggak pernah ya. Atau boleh dipakai kacamata kojok. Joko Lolo ini beda dari semua di Indonesia. Apa sih Jokowi ini orang aneh ya? Nah teman-teman ya, apa pejabat yang minta dipilih rakyat atau benar-benar buta dan tuli ya bahwa ada perang besar terhadap kedazalimian Jokowi dan termul-termul yang ada sebagai musuh dalam selimut ya. Kenapa kalian tidak peduli? Kenapa kalian tidak serius mendengarkan lalu memberi perhatian ya kepada para pejuang?
Seperti Roy Suryo yang selalu untuk apa rakyat, kau suruh milih kalian. Ya apa kerjamu? Kalian ya hanya mengkhianati pemilihmu. Kalian merasa nyaman, ya, lalu lupa kewajibanmu memperjuangkan rakyatmu. Kalian terlalu takut, ya, kehilangan jabatan. Sungguh ya, nista dan kotor sekali hidupmu, kecuali Tuhanmu ada jabatan dan kekayaanmu. Atau segera bergeraklah, ya, perjuangan rakyatmu sebelum kalian mati, ya, dalam keadaan khianat. Nah, masyarakat ya di pelosok, ya, desa Buaya banget yang percaya ijazah Jokowi atau palsu, karena Jokowi nggak mau, ya, nunjukkan ijazah Jokowi untuk diteliti oleh yang berwajib, yang melibatkan resmo CS. Pasti hasilnya tidak direkayasa, hasilnya pasti sangat valid, ya. Selesai pasti malah digunakan untuk alat mengadu domba dan mengancam-ancam, mengkriminalisasikan pada orang-orang yang nggak mau dukung kebohongan-kebohongan licik otak Jokowi. Berjiwa PKI, waspadalah. Cukup kita lihat foto ijazah yang pakai kacamata, ya, orang sudah tidak percaya dengan keasliannya. Nah, bukan hanya Jokowi yang ditangkap, justru, ya, para pejabat dulu yang harus ditangkap baru tepat 100% akan aman dan adil seadil-adilnya. Nah, kalau di negara sendiri tak dapatkan keadilan hukum, maka wajar cari keadilan ke Mahkamah Internasional agar bisa, ya, mendapatkan keadilan hukum yang netral dan profesional. Nah, betapa bejat dan jahatnya Jokowi dan lembaga yang mendukung demi kekuasaan, ya, dan jabatan sanggup mengkhianati rakyat, ya. Hukum mati tak cakep, harus ditarik, ya, semua fasilitas dasar negara juga. Nah, rakyat di belakang RRT dan siap, ya, bergerak jika dikriminalisasi. RRT harus dinepelkan para oligarki dan penguasa untuk revolusi total. Nah, Jokowi tidak jelas kelahirannya, maju terus Bu Tifa. CS semoga selalu dalam lindungan Jokowi dua ijazah. Nah, siap akan, ya, munculnya Mas Roy Suryo CS yang lebih banyak dengan doktor, guru besar di luar negeri dan dalam negeri siap. Nah, pemerintah harus turun tangan. Ada kasus nggak kelar gini. Masyarakat disungguhin dengan ketidakpastian. Ya, satu kotoran kecil sangatlah mengganggu jika kena mata. Nah, kapan Jokowi atau didempelkan karena lembaga-lembaga tinggi di negeri ini sudah stroke akut. Yang palsu bisa bohong tapi gak bisa jadi asli, atau bongkar, jangan kasih kondor. Nah, karena para termul tergesa-gesa, nah, untuk memalsukan dan merubahnya setelah kelemahan dan kesalahan diungkap satu persatu oleh Roy CS. Nah, tentunya hukum dan penegaknya bakal, ya, lebih ditegakkan lagi Mah Mulyono. Nah, kalau termul hanya asal bacot, apalagi data, Indonesia, ya, sudah rusak parah dalam penegakan hukum, ya, karena penegak hukum memilih memihak, ya, seharusnya netral demi keadilan. Nah, seharusnya Jokowi dihukum mati, tapi sayangnya presiden yang selama ini kita banggakan untuk memberantas koruptor, ternyata pelindung para koruptor. Wah,
kebohongan yang dipiara, kalau banyak yang membela kebohongan. Nah, dari lahir di Surakarta dan Solo, Jokowi tidak pernah kuliah, ya, yang dimana UGM tahun 1980 sudah tahun 1985 tidak ada nama Joko Widodo, yang ada nama Joko yang lain. Kami orang awam ya, yang tamatan SD saja tahun foto ijazah dengan orangnya sangat dan sangat berbeda. Kami yang sehat akal. Intinya ya, tunjukkan saja ijazahnya. Kenapa begitu ribet hanya persoalan ijazah? Masuk gorong-gorong ya, di video diviralkan, ngasih bantuan di video diviralkan, giliran ditanya ijazah malah diumpetin, malah yang ikut ruwet ya. Nah, seruwet itukah hanya masalah ijazah? Begitu ruwet, masih banyak yang harus kita kerjakan untuk bangsa ini. Nah, Kapolri ya cepat ganti supaya masalah Jokowi selesai ya, karena Sigit melindungi perusak negara ini. Nah, ijazah ama kelahiran aja udah nggak benar, jadi pejabat pun nggak bakalan benar ya. Sebenarnya dengan masalah ijazah, kenapa sih Jokowi ya tak mau ngaku kalau telah berbohong selama memimpin negara dengan ijazah palsu? Nah, paling disalahkan tukang cetak baku alumni sama dengan robot UGM, paling disalah baterainya lowbat. Nah, dari buku alumni tersebut, kalau diteruskan membaca tentang asal sekolah, tertulis SMA Negeri 6 Yogyakarta, yang dimana dan itu bukan asli sekolah Pak Jokowi. Pak Jokowi berasal dari SMA 6 Surakarta. Nah, kalau tanggal lahir beda dengan ijazah, jelas palsu ya, nggak bisa dibantah sampai kepala pecah. Nah, aku pikirkan hal ini tidak bertimbangkan ya oleh hakim di pengadilan. Yang dipertimbangkan dari polisi makinnya mencari barang bukti yang banyak ya, yang disimpulkan bahwa identik jadi RT kalah. Nah, tapi ya mengapa walau foto tanggal lahir juga ijazah dan dokumen lainnya amburadul posisi para hakim ya masih melindungi? Apa ingin yang mengajari kebohongan pada penerus anak bangsa? Sadarlah hal polisi-polisi dan hakim-hakim. Nah, kasus ini membuat kemajuan ya, Indonesia terhormat, sedangkan negara-negara lain sudah banyak berinovasi untuk kemajuan negaranya. Bukan alumni itu, coba dilihat selainnya, tempat kelahiran juga sekolah SMA-nya, tertulis SMA di mana. Nah, banyak yang beda. Masa Joko Widodo nikah orangnya berkacamata berkumis, dihadiri pula Joko Widodo enggak berkacamata dan berkumis foto. Ijazah berkacamata berkumis, sedangkan Joko Widodo enggak berkacamata, enggak berkumis. Kebohongan apalagi UGM lakukan demi bela Joko Widodo ini. Nah, berjuang terus Ibu DR Tiva CS ya, rakyat sudah tahu siapa Mulyono, harus buktikan sampai pengadilan. Walaupun Mulyono nggak mungkin berani datang ke pengadilan karena memang ijazahnya palsu dan nggak ada. Kalau zaman dulu memang banyak yang salah, jangan cari kesalahan, tunggu aja di pengadilan biar nggak tambah dosa. Baik, terima kasih.